Halo sahabat kimia semua, berjumpa lagi dengan saya Anita Lestari dengan nomor induk mahasiswa 122121830309 dari jurusan Tadis Kimia kelas 6A Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sifat kualitatif larutan. Kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini yaitu menganalisis fenomena sifat kualitatif larutan, yakni penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, sebelum kita mempelajari ke beberapa sifat-sifat kualitatif larutan tersebut, masihkah ada yang ingat apakah yang dimaksud dengan larutan, zat larut, dan pelarut? Jadi gini ya, apa yang dimaksud dengan larutan, zat larut, dan pelarut? Larutan ini merupakan campuran homogen yang tidak dapat dipisahkan secara mekanisme, sedangkan zat larut adalah komponen yang terdapat dalam suatu larutan. Dan untuk pelarut yaitu adalah zat yang digunakan untuk melarutkan zat lain. Nah, berbicara mengenai larutan, zat larut, dan pelarut ini pastinya berhubungan dengan konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan ini yang digunakan dalam sifat-sifat kualitatif larutan yaitu molalitas, dan fraksi mol. Ini ya yang dimaksud dengan penentuan menggunakan konsentrasi larutan menggunakan molaritas itu yaitu molaritas itu menyatakan banyaknya jumlah mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan, sedangkan untuk molalitas itu menyatakan jumlah mol zat yang terlarut dalam 1 kg per larut. Nah, untuk fraksi mol di sini adalah perbandingan jumlah mol komponen 1 dengan jumlah semua komponen dalam larutan. Nah, untuk rumusnya yakni yang pertama yaitu molaritas itu dapat dirumuskan menjadi M besar sama dengan N per V. Nah, M besarnya ini merupakan lambang daripada molaritas. Sedangkan untuk molalitas itu dapat dirumuskan dengan M kecil sama dengan N per P. P-nya di sini adalah merupakan pelarut, bukan tekanan. Nah, ini dalam 1 kg. Kemudian untuk fraksi mol di sini kita harus untuk mencari fraksi mol pelarut, kita bisa menggunakan rumus XP sama dengan NP per NP plus NT. Sedangkan untuk fraksi mol zat terlarut kita dapat menggunakan rumus NT per NT plus NP. Nah, untuk mencari fraksi mol total kita bisa menambahkan fraksi mol zat terlarut dengan fraksi mol zat pelarut sehingga didapatkan hasil sama dengan 1. Oke, selanjutnya setelah kalian mengetahui beberapa komponen-komponen tadi seperti larutan, zat pelarut, dan juga molaritas, dan fraksi mol yang akan digunakan dalam penentuan membantu dalam perhitungan beberapa sifat kualitatif larutan tadi. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan sifat kualitatif larutan. Nah, sifat kualitatif larutan itu merupakan sifat larutan yang berpengaruh pada jumlah zat larutnya, bukan pada jenis partikel zatnya. Dan di sini mengenai sifat kualitatif larutan itu terdapat 4 jenis sifat kualitatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat, tekanan osmotik. Nah, sebelum itu di sini saya memiliki gambar ilustrasi yaitu berupa orang yang sedang berenang. Nah, orang yang sedang berenang ini kenapa mereka kok justru malah mengapung dan tidak tenggelam? Nah, ini orang-orang berenang ini berada di laut mati. Nah, apakah ada yang tahu mengapa ketika berenang di laut mati semua orang mengapung dan tidak tenggelam seperti gambar tadi? Nah, mari kita bahas. Oke, kita akan membahas mengenai penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Yang pertama yaitu mengenai penurunan tekanan uap. Nah,
sebelum kita menuju ranah pembahasan penurunan tekanan uap, di sini apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan penguapan? Nah, untuk penguapan di sini merupakan suatu proses perubahan wujud dari suatu zat cair menjadi gas. Nah, setiap zat cair ini cenderung mengalami penguapan, dan akan tetapi setiap zat cair itu memiliki kecepatan untuk menguap yang berbeda-beda. Pada umumnya, zat cair akan semakin menguap apabila suhunya semakin tinggi. Banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan diukur dari tekanan uapnya. Semakin banyak uap di permukaan cairan, maka tekanan uapnya akan semakin tinggi. Nah, contohnya tadi laut mati. Laut mati ini juga merupakan contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut. Nah, oleh zat larut NaCl yang tidak mudah menguap. Air di dalam laut mati memiliki kadar garam yang sangat tinggi dan letaknya berada di daerah gurun yang sangat panas, kering, tidak terhubung dengan laut bebas. Hal ini membuat konsentrasi zat larutnya semakin tinggi. Maka dari itu, ketika seseorang berenang di sana, mereka justru tidak tenggelam. Tadi sudah mengetahui kan apa yang dimaksud dengan penguapan dan mengapa ketika orang berenang di laut mati itu tidak tenggelam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap itu dapat terjadi akibat adanya penambahan zat di dalam larutan, sehingga selisih antara tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutan inilah yang disebut sebagai penurunan tekanan uap dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 dikurang P atau delta P sama dengan P0 dan XT. Nah, P-nya di sini itu menyatakan delta P ini menyatakan penurunan tekanan uap, kalau P0 adalah tekanan uap larutan murni, pelarut murni, dan P-nya di sini adalah tekanan uap zat terlarut. Nah, apabila larutan bersifat elektrolit, maka rumus yang digunakan untuk menentukan penurunan tekanan uap yaitu delta P sama dengan P0 kali XT dikali I. Nah, I-nya ini adalah faktor Van Hoff. Setelah kita mengetahui mengenai penurunan tekanan uap dan juga rumus-rumusnya, mari kita menuju ke contoh soal berikut ini. Nah, di sini diketahui X etanol adalah 0,25. Jika pada suhu tersebut tekanan uap airnya 80 mm Hg, tentukan P dan delta P larutannya. Nah, di sini yang kita ketahui adalah X etanol atau X zat larutnya dengan 0 sama dengan 0,25. Nah, di sini kita akan mencari dulu X pelarutnya, yakni dengan cara menggunakan rumus yang tadi, rumus fraksi mol total, yaitu XT ditambah XP sama dengan 1. Nah, di sini untuk mencari X pelarutnya itu dapat dicari dengan XP sama dengan 1 min XT. Nah, ini XP sama dengan 1 dikurangi 0,25 sehingga dihasilkan XP pelarutnya yaitu 0,75. Kemudian di sini kita harus mencari dulu tekanan zat pelarutnya, yaitu dengan rumus P0 dikalikan dengan XP. P0 nya tadi kan sudah diketahui yaitu 80 mm Hg, kemudian kita kalikan dengan fraksi mol zat pelarutnya yaitu 0,75 sehingga didapatkan P pelarut tekanan uap larutan yaitu 60 mm Hg. Nah, kemudian untuk mencari delta P nya itu sama dengan P0 min P. Nah, sama dengan 80 mm Hg dikurangi dengan 60 mm Hg sehingga didapatkan penurunan tekanan uap pada X etanol itu adalah 20 mm Hg. Selanjutnya kita pembahasan kedua yaitu mengenai kenaikan titik didih larutan. Nah, sebelum itu di sini saya memiliki ilustrasi yaitu perebusan mie. Pernahkah kalian merebus mie? Apa yang terjadi ketika mie
dimasukkan ke dalam air mendidih, apakah air tetap mendidih atau berhenti mendidih, dan apa hubungannya dengan kenaikan titik didih. Nah, mari kita bahas. Oke, di sini apa yang dimaksud dengan mendidih dan titik didih? Nah, mendidih merupakan suatu keadaan pada saat tekanan uap zat cair di atas permukaan zat cair tersebut sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Sedangkan untuk titik didih merupakan suhu ketika tekanan uap di atas permukaan cairan sama dengan tekanan uap air. Nah, mengapa saya ilustrasikan tadi yaitu proses perebusan mie? Nah, di sini proses merebus mie ini merupakan salah satu contoh dari penerapan kenaikan sifat kualitatif larutan, yaitu kenaikan titik didih, di mana dengan penambahan mie instan dan bumbu sebagai zat terlarut pada air atau zat larut sebelum mendidih akan kenaikan titik didih airnya, karena air yang seharusnya pada suhu 100 derajat Celcius sudah mendidih menjadi belum mendidih akibat penambahan mie instan tadi. Nah, titik didih airnya lebih rendah dibandingkan dengan titik didih larutan. Hal seperti ini merupakan sifat kualitatif larutan, yaitu sifat larutan yang tergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan dan bukan pada jenis partikel zat terlarutnya. Yang selanjutnya yaitu kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih di sini merupakan naiknya suhu ketika tekanan uap di atas permukaan cairan sama dengan tekanan uap air tersebut. Menurut hukum Raoult, besarnya kenaikan titik didih larutan itu sebanding dengan hasil kali dari molalitas larutan atau bisa dilambangkan dengan M kecil, dan kenaikan titik didih molalnya atau dilambangkan dengan KB, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: delta TB sama dengan KB dikali M, atau delta TB sama dengan KB dikali N 1000 per P. Selain rumus di atas, apabila larutan itu bersifat elektrolit, maka untuk mencari kenaikan titik didih larutannya dapat digunakan rumus, yaitu delta TB sama dengan KB dikali M dikali 1. Setelah kita mengetahui mengenai kenaikan titik didih dan titik didih itu, sekarang kita menuju ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini, hitunglah titik didih suatu larutan yang mengandung 30 gram gula dengan Mr 342 dalam 100 gram air dengan KB air yaitu 0,52 derajat Celcius per mol kilogram pangkat min 1. Nah, jawabannya di sini kita harus mencari dulu molalitas gulanya dengan menggunakan rumus M per Mr dikali N kali 1000 per 100, yaitu kita masukkan angka-angkanya. M-nya 30 dibagi MR-nya 342 dikali N dikali 1000 per 100 sama dengan 0,877 M. Nah, delta TB-nya sekarang kita mencari delta TB-nya dulu dengan menggunakan rumus KB dikali M. KB-nya kan udah diketahui tadi 0,52. Kemudian kita kalikan M-nya. M-nya yaitu 0,877 sehingga dihasilkan delta TB sama dengan 0,456 derajat Celcius. Nah, di sini kan yang dicari adalah TB larutan. Sehingga TB larutan sama dengan TBP ditambah dengan delta TB, yaitu 100 derajat Celcius ditambah dengan 0,45 derajat Celcius sama dengan 100,456 derajat Celcius. Nah, itu adalah hasilnya dari TB larutan. Nah, setelah kita mempelajari tadi, nah di sini ada tabel perbedaan antara menguap dan mendidih. Yang pertama yaitu menguap. Menguap itu perubahan wujud dari air dari cair. Perubahan wujud dari cair itu menjadi gas. Sedangkan untuk mendidih itu naik dan pecahnya uap air ke permukaan air. Terus yang kedua yaitu terjadi di seluruh bagian air untuk menguap, sedangkan untuk mendidih itu terjadi di permukaan airnya saja. Dan untuk menguap itu terjadi pada suhu berapapun, sedangkan untuk mendidih terjadi pada titik didihnya saja.
Demikian pembahasan materi pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih, sampai jumpa kembali.